dipersilahkan. Baik, akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan Teknologi Informasi kepada Ibu Maya Setiawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa baru semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul hari ini. Dalam rangka
sosialisasi aktivasi single sign-on dan layanan IT di Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Mas Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua mahasiswa baru Telkom University, khususnya untuk Fakultas Ilmu Kreatif, untuk jadwal sesi hari ini ya, yang dapat hadir pada hari ini. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada semua mahasiswa baru Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on, di mana nanti satu akun dapat digunakan untuk mengakses layanan IT yang diberikan oleh Direktorat PUTI. Gitu ya. Contohnya yaitu seperti akses untuk ke aplikasi, di mana nanti ada aplikasi terkait Igrasias, ada MyTelU Mobile, ada Telyu 1. Juga nanti bagaimana sih caranya mengaktifkan lisensi yang diberikan oleh Telkom University terkait Microsoft Office 365, serta bagaimana sih cara koneksi nanti internet di kampus kalau nanti adik-adik mulai berkuliah di Telkom University. Untuk lebih jelas dan rincinya nanti akan disampaikan oleh tim dari Service Desk yang akan diwakili oleh Mbak Nurul dan Mbak Dias. Kami juga mengucapkan permintaan maaf ya jika nanti pada waktu pelaksanaannya terdapat kekurangan gitu. Mungkin itu sedikit sambutan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti disampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan langsung diimplementasikan gitu ya sehingga nanti adik-adik bisa mengakses semua layanan IT yang ada di Telkom University. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya atas penyampaian dan sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan terikuti kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru 2024-2025. Harap disimak supaya perjalanan aktivasi bisa dilancarkan. Kepada rekan saya, Mbak Dia dan Kak Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Bara. Mohon izin ya, saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Dia yang akan memandu sesi sosialisasi atau User Education SSO Telkom University tahun 2024. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk menyimak sosialisasi ini ya teman-teman dikarenakan tahapannya akan sedikit panjang. Jadi apabila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan pada kolom chat dan pada setiap sesi akan ada jeda sebentar jadi bisa dimanfaatkan untuk bertanya ya. Oke. Nah, single sign-on itu apa sih? Jadi single sign-on atau SSO ini merupakan sebuah sistem autentikasi yang memungkinkan penggunanya bisa mengakses ke beberapa aplikasi atau layanan hanya dengan satu akun pengguna saja. Jadi dapat mengakses beberapa aplikasi ya dengan login menggunakan username dan password yang sama. Lanjut. Nah, berikut merupakan beberapa layanan ya atau aplikasi yang teman-teman bisa gunakan selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University. Berupa Igrasias, ada satu framework, Microsoft 365, Wi-Fi Teleconnect, MyTele Mobile, seperti itu. Kita langsung saja coba langsung akses ke web 1 ya. Untuk teman-teman silakan bisa langsung ke browsernya saja ke 1@telkomuniversity.asia.id. Sembari menunggu dari teman-teman ya untuk mencoba akses ke web, saya di sini akan menjelaskan sedikit jika dari teman-teman ada kendala pada saat akses web Telyu 1-nya, kalau misalkan ada muncul keterangan redirect ataupun gagal akses begitu ya, disarankan untuk dicoba akses melalui browser yang berbeda terlebih dahulu, atau kalian juga bisa akses melalui browser mode incognito ataupun penyamaran. Oke.
Mungkin dari rekan-rekan bisa dibantu ya untuk dilampirkan link Teli satunya ke chat, jadi agar teman-teman mahasiswa ini bisa mengakses langsung begitu. Oke. Jika sudah bisa akses ke web 1, lalu kalian klik pada menu buat akun SSO. Nah, di sini kalian diarahkan untuk verifikasi NIK ya. Jadi di sini pilih dulu aktivasinya sebagai mahasiswa, lalu isikan nomor induknya, nomor induk kalian masing-masing. Jika dari teman-teman ada kendala misalnya NIK-nya tidak terdaftar gitu ya, bisa langsung saja isi form kendala SSO yang sudah dilampirkan oleh rekan-rekan saya di kolom chat nantinya, begitu. Oke, jika sudah klik next, verifikasi, lalu di sini akan diarahkan untuk memasukkan kode OTP dari email pribadi teman-teman begitu. Nah, jikapun di sini dari teman-teman ada kendala emailnya itu berbeda gitu ya, atau tidak sesuai, bisa dikonfirmasikan ke bagian akademiknya terlebih dahulu. Gitu. Oke, kita ke konfirmasi. Nah, di sini jika sudah, kalian akan diarahkan untuk membuat kata sandi. Namun di sini kalian sudah diinformasikan juga ya nama penggunanya apa. Jadi nama penggunanya itu sudah ditentukan oleh sistem gitu secara otomatis. Jadi tidak dapat diubah dan username ini juga digunakan selama kalian menjadi mahasiswa di Telkom University. Lalu silakan dibuat kata sandinya sesuai dengan kriteria. Dan perlu diperhatikan juga ya, jika kata sandi tidak match, kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Dan jangan lupa juga dicatat ya, teman-teman sekalian untuk password dan username-nya gitu. Supaya tidak lupa. Lalu jika sudah klik simpan, di sini kalian juga diarahkan untuk menceklis ketentuan yang ada pada layar begitu ya. Diklik checklist saja. Terus next. Oke, di sini jika sudah berhasil login, kalian akan diarahkan untuk pada tampilan berikut gitu jika sudah berhasil membuat akun. Nah, akun ini kalian akan bisa gunakan untuk akses ke beberapa layanan seperti yang sudah saya paparkan tadi ya, seperti iGracias, Teli 1, ataupun Microsoft 365-nya, seperti itu. Oke. Mungkin di sini mau nanya dulu dari teman-teman apakah ada kendala? Jika ada kendala mungkin bisa langsung raise hand saja dan open mic-nya begitu ya. Atau mungkin ini ada yang raise hand dari Nashwa Alia Putri, mungkin bisa langsung open mic saja. Ini kendala saya ini nggak bisa masukin NIK-nya. Notifnya seperti apa? NIK yang Anda masukkan tidak terdaftar. Nah, itu untuk yang tidak terdaftar bisa diisi form dulu ya. Untuk kendalanya itu nanti akan kami cek lebih lanjut seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, next untuk Kak Ruby Nur Iqbal, mungkin bisa langsung open mic saja. Tuh. Jadi ini kan saya sedang di jalan, sinyal ada kurang-kurang bagus. Nah, ini saya ketinggalan, saya tuh masih di awal. Oh gitu, baik, nanti akan saya ulangin ya Saya untuk masih di sini, ya, maaf ya. oh gitu, oke. Baru masuk link banget. Itu di mana, itu di tampilan apa? Kurang. Kenapa? Itu di tampilan di bagian mana pada saat verifikasi ya? Baru masuk linknya banget, servicedesk.telkomuniversity.ac.id. Oke, baik. Oke, akan saya ulangi nih sekali lagi untuk aktivasinya ya.
Mungkin dari sini teman-teman bisa akses ke web satunya terlebih dahulu ya. Ke web satu telkomuniversity.ac.id. Oh, Seperti itu. Untuk Kak Ruby bagaimana? Oh, udah. Lalu klik buat akun SSO. Oke, jika sudah, di sini isikan nomor induk kependudukannya teman-teman ya. Lalu pilih aktivasinya sebagai mahasiswa. Itu. Oke. Jika sudah, klik verifikasi ya. Lalu di sini pada bagian kode OTP ini dikirimkan melalui email pribadi teman-teman yang sudah terdaftar seperti itu. Namun di sini sekali lagi saya infokan kalau misalnya email yang tercantum itu tidak sesuai, itu bisa dikonfirmasikan terlebih dahulu ke bagian akademik atau ke BSLA. Untuk nomor kontaknya mungkin bisa nanti dibantu oleh rekan saya untuk bisa di-share gitu. Oke. Lanjut, jika sudah, di sini dibuat kata sandinya ya sesuai kriteria yang ditampilkan. Dan untuk username-nya ini, itu memang sudah dibuatkan oleh sistemnya secara otomatis. Jadi teman-teman tidak bisa diubah username-nya dan akan digunakan selama kalian menjadi mahasiswa di Telkom University. Dan untuk kata sandi juga jangan lupa untuk disesuaikan sesuai dengan kriteria yang berlaku, seperti itu. Oke. Jika sudah, lalu klik simpan dan di sini tinggal klik checklist saja pada ketentuannya. Oke, jika sudah kalian akan diarahkan untuk pada tampilan berhasil membuat akun ya. Jadi kalau misalnya sudah berhasil, akun SSO-nya sudah dibuat, username dan password-nya juga sudah aktif seperti itu. Dan kalian juga bisa langsung akses ke beberapa layanan aplikasi yang disediakan oleh Telkom University. Kalau sampai di sini apakah udah pada bisa atau masih ada yang kurang? Untuk teman-teman sekalian, mungkin bisa langsung open mic saja. Dari Kak Ruby bagaimana? Kalau saya sudah bisa, Kak. Ya, terima kasih. ini masuk ke portal Telio dulu ya, Kak? Iya, betul. Ke portal Telio satunya dahulu ya. telio1.telkomuniversity.ac.id. Maaf ya, Kak, soalnya saya juga masih saya juga masih di luar rumah, makanya saya pakai hotspot saya dulu. Kadang suka nge-lag banget sih, Kak. Iya, nggak apa-apa. Nanti diinfokan aja kalau misalnya ada yang ketinggalan ya. Nanti akan saya infokan lagi gitu. Tapi untuk saat ini udah bisa aktivasinya atau bagaimana? Masuk, kalau awalnya masuk ke mana dulu ya, Kak? Ke halaman 1.telkomuniversity.ac.id. Udah bisa? Jika Telkom sudah, University dulu ya, Kak? iya betul. Lalu pilih yang buat akun SSO-nya gitu. Oke. Mungkin untuk bisa dilanjutkan ke yang lain, mungkin ada kendala lagi. Untuk Nur, bisa open mic dulu. Bagaimana? Aman, Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin bertanya. Iya, silakan. Begini, untuk alamat email yang kita gunakan ketika registrasi di awal, apakah itu nanti akan ke depannya akan selalu alamat email itu yang digunakan? Karena kebetulan ketika registrasi itu saya tidak menggunakan alamat email pribadi. Nah, Baik, apakah kalau nanti untuk ke depannya sebaiknya saya ganti atau bagaimana? Karena ketika saya aktivasi SSO-nya itu saya harus ternyata sudah kode OTP-nya itu otomatis masuk ke email yang saya gunakan ketika registrasi. Kebetulan itu saya pinjam email orang, saudara Iya, saya gitu. oke. Bagaimana ya, Kak ya?
Untuk email tersebut itu hanya untuk registrasi saja ya. Nanti untuk Iya. kedepannya kalau misalnya akunnya sudah dibuat itu nanti ada email Heeh. tersendiri gitu. Jadi menggunakan username @domainstudent@telkomuniversity begitu. Jadi berbeda Oke. emailnya Berarti gitu. sifatnya nggak permanen ya, Kak ya? Iya betul, Oke, hanya untuk terima registrasi saja. kasih. Iya sama-sama. Mungkin jika sudah akan saya lanjutkan ya ke halaman selanjutnya, yaitu Halo, maaf, izin bertanya, boleh? oh ya silakan boleh. Kenapa? Ini saya disuruh buat sandi nih. Tadi kan katanya sandinya otomatis, tapi kok saya malah ada ya disuruh buat sendiri. Ini gimana? Atau buat sendiri aja dulu? Yang otomatis itu username, yang passwordnya tetap sendiri ya. Jadi Oh, sesuaikan saja sama ada kriteria password. yang di, Oh, ya betul. oke, terima kasih. Seperti itu. Iya sama-sama. Kak izin bertanya. Ya boleh ini. Oke. Kenapa? Kalau password akun itu boleh disamakan dengan akun Sheets? Apakah tidak apa-apa? Atau Eh, beda lagi? Disarankan untuk berbeda ya passwordnya. Jadi biar aman saja akunnya begitu. Jadi jangan Ya. disamakan gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan mungkin bisa saya close dulu ya. Nanti bisa dilanjutkan. Ini akan saya lanjutkan terlebih dahulu penjelasannya. Kita masuk ke penjelasan satu framework. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan suatu kumpulan dari berbagai aplikasi yang sudah disediakan oleh Telkom University, sehingga dapat digunakan atau diakses hanya dengan satu kali login saja. Gitu. Next. Untuk melihat aplikasi lainnya, teman-teman bisa akses ke Teliu 1 ya. Dan connect ke Microsoft 365-nya seperti itu. Nah, di sini kalian akan diarahkan untuk sign in menggunakan username yang sudah ada pada saat aktivasi tadi dengan menambahkan domainnya @student telkomuniversity.ac.id lalu masukin password yang sudah dibuat. Jika sudah, klik next. Nah, jika sudah berhasil login, kalian diarahkan untuk mengaktifkan MFA. Jadi, MFA ini merupakan suatu metode autentikasi yang mengharuskan pengguna menyediakan 2 atau lebih metode verifikasi untuk mengakses aplikasi Office 365. Maksudnya di sini teman-teman proses loginnya itu ada perlindungan tambahan selain kata sandi. Jadi tidak hanya sekedar kata sandi saja. Misalnya setelah teman-teman berhasil memasukkan kata sandi, kalian akan diminta memasukkan kode yang dikirim ke kontak kalian. Misalkan nomor HP atau email, atau bisa ke aplikasi autentikator, seperti itu. Namun di sini, kalian diwajibkan untuk menggunakan aplikasi autentikator ya. Boleh menggunakan Microsoft Authenticator ataupun Google Authenticator. Terlebih dahulu, teman-teman sekalian bisa install aplikasinya ya di HP masing-masing, di Play Store-nya. Lalu di laptopnya kalian klik I want to use a different authenticator app. Lalu klik next. Lalu diklik next saja untuk melanjutkan jika sudah install aplikasinya. Nah, di sini untuk scan-nya kalian bisa masuk dulu ke aplikasi Out yang di HP-nya ya. Kalau untuk yang Google Authenticator, pilih ada icon plus di pojok kanan bawah, lalu pilih yang scan QR code. Namun dari teman-teman sekalian, kalau misalnya ada yang menggunakan Microsoft Authenticator, bisa klik pada icon plus di pojok kanan atas. Lalu pilih menu paling bawah yang Others, lalu pilih yang scan QR code. Seperti itu. Sampai di sini dari teman-teman untuk autentikasi apakah ada kendala atau ada yang mungkin kecepatan atau bagaimana? Mungkin bisa di-raise hand saja. Kak, mohon diulangi lagi stepnya setelah yang tahap itu berhasil, saya ketinggalan tuh Kak. Setelah muncul notifikasi berhasil membuat akun. Nah, itu step berikutnya apa? Kalau misalnya dari kakaknya udah berhasil membuat akun, bisa langsung dicoba saja Kak akses ke Teli satunya lagi, lalu klik yang connect with Microsoft 365 seperti itu. Apakah bisa? Oh, sebentar Kak. Saya coba dulu ya Kak ya. Boleh, silakan. Kak izin bertanya. Iya, boleh.
Kan saya tuh kan menggunakan email sekolah ya Kak ya. Sedangkan email sekolah itu ada batas waktunya Kak. Nah, Untuk maksudnya untuk registrasi ya? iya, nah saya tuh mau apa sih namanya? Mau apa? Mau ganti email Mau Kak. ganti email maksudnya ya. Mau ganti email. Bisa kalau ganti email bisa dikonfirmasi ke bagian akademik dulu ya. Untuk Tep- kontaknya udah dicantumin di via chat seperti Tapi itu. ini ada kayak unsur name SSO-nya gitu. Apakah dikosongkan atau gimana? Kalau ini kakaknya stepnya udah sampai mana Baru registrasinya? nyampe yang verifikasi kode keamanan. Oh, baru ke email ya. Berarti itu mah nanti kalau misalnya untuk username kalau setelah kode OTP-nya sudah berhasil dikirimkan seperti itu. Namun jika mau lanjut bisa mau ganti email dulu, boleh gitu untuk kakaknya. Nanti bisa lanjut untuk aktivasi kembali. Lalu baru mendapatkan username-nya seperti itu. Oke Kak. Oke, baik. Kak, izin bertanya. Iya, boleh silakan. Kalau daftar SSO-nya udah terlanjur pakai akun belajar gimana ya, Kak? Emailnya ya didaftarkan menggunakan akun email pas di sekolah gitu maksudnya. Iya. Iya, kalau misalnya udah berhasil membuat akun mah tidak apa-apa ya, nggak ada ngaruh apa, iya aman sih. Tapi akunnya bisa dibuat kan ya, udah berhasil? Akunnya udah berhasil dibuat, tapi tadi akun masukinnya pakai email sekolah itu. Iya, nggak apa-apa Kak. Oh, nggak apa-apa ya? Oke. Iya. Thank you. Kak, izin bertanya. Kak Eh, izin iya. bertanya juga. Untuk satu-satu dulu ya, mungkin dari Kak siapa tadi yang Saya, ngomong iya Daniar. boleh, iya boleh, silakan. Setelah download Microsoft Authenticator itu udah selesai. Kakaknya udah di bagian mana? Microsoft Authenticator maksudnya baru Ya baru download. yang di HP ya? Iya. Nah, itu nanti stepnya nanti akan saya ulangin ya untuk cara aktivasi autentikatornya begitu. Nanti ada step selanjutnya seperti itu. Kak izin Makasih, bertanya, Kak. aku mau nanya. Iya, boleh. Jadi aku udah mencet hubungkan ke Microsoft 365, tapi ini katanya apa namanya, email aku nggak ada di tenan Telkom University gitu. Keterangannya bagaimana? Akun aku katanya from identity provider live.com does not exist in tenant Telkom University and cannot access application ini. Kalau dicoba di browser lain udah bisa, udah dicoba? Atau mungkin pastikan juga username-nya disesuaikan juga ya sama domainnya @studenttelkomuniversity.ac.id begitu. Gimana Kak? Mungkin dicoba di browser lain terlebih dahulu ya, akses Microsoft 365-nya. Oke, baik Kak. Oke. Izin bertanya. Iya, silakan. Untuk kan aku udah hubungkan ke Microsoft. Terus ini tuh ada masuk itu tuh surname-nya tuh kita yang pakai yang dibuat dari Telkomnya itu, terus ngikutin yang Telkom University itu juga Kak, atau pakai email kita lagi ya? Iya, untuk emailnya menggunakan username yang sudah di-generate-kan tadi, lalu menambahkan domain @student@telkomuniversity.ac.id. Jadi nggak menggunakan email pribadi lagi, begitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Halo Kak, izin bertanya. Iya, silakan boleh. Kenapa? Setelah berhasil membuat akun, selanjutnya bagaimana ya Kak? Akunnya sudah berhasil. Tadi udah coba langsung connect ke itu belum? Connect with Microsoft 365 di Telio 1? Belum. Mungkin dicoba dulu aja ya ke bagian akses ke satu Telkom University-nya, lalu
klik connect with Microsoft 365 seperti yang ada di layar. Tuh. Misi Kak, izin bertanya dulu. Ya bagaimana? Ini Telyu 1 hubungkan Microsoft 365. Itu terus habis itu saya sign in-nya itu pakai akun yang Microsoft atau akun yang kayak dari Seeds Telkom itu, Kak? Yang digunakan akun yang sekarang, Kak. Jadi akun yang Seeds sudah nggak digunakan lagi ya. Itu hanya untuk registrasi di Seeds-nya saja, begitu. Akun kayak misalkan saya daftar saya awal-awal daftar Telkom nih, Kak. Terus saya pakai akun, kan kalau di Seeds kan juga sama tuh akunnya yang biasa saya daftar buat JPA 2, Kak. Iya betul. Itu udah nggak digunakan lagi ya, Kak, yang kayak Iya, akun betul. dari Telkomnya, Kak. Harus Iya. bikin jadi saya pakai akun yang Microsoft itu dong, Kak. Iya betul, untuk yang sekarang memakai akun yang sudah dibuat tadi ya, yang username sama password yang tadi udah dibuat kan tadi ya. Nah itu menggunakan itu akunnya, username @student, jadi nggak menggunakan email pribadi lagi. Kalau untuk yang registrasi Seeds itu hanya untuk registrasi saja. Jadi untuk yang akses ke Microsoft 365, Igrasias itu tuh berbeda. Begitu. Oh, sudah berbeda. Saya kira ini saya kira ini masih, saya kira kan saya kemarin kan download aplikasi MyTelU di mobile. Nah, saya coba pakai ini email yang ini, ternyata gak bisa juga, Kak. Iya, kalau untuk MyTelU memang nggak bisa menggunakan akun pribadi ya, harus menggunakan username dan kata sandi yang sudah dibuat barusan, yang seperti yang saya jelaskan tadi, begitu. Aktivasi dulu aja, Kak. Udah selesai aktivasi? Mungkin untuk pertanyaan terakhir bisa ya. Siapa langsung on mic saja. Kak, mau nanya. Ini saya udah di tahap pindai code QR-nya, ya. Nah, betul. kemudian itu saya mindainya pakai handphone ya, kemudian muncul link. Nah, link itu tidak bisa dibuka. Nah, ini step berikutnya, apakah walaupun tidak bisa dibuka linknya, apakah saya langsung klik berikutnya di pojok kanan bawah itu atau bagaimana ya, Kak? Maksudnya ini link yang di mana ya? Setelah Ketika scan, saya pindai ini QR code. scan-nya pakai aplikasi apa? Saya kebetulan ini pakai handphone biasa atau bagaimana, Kak, sebaiknya? Kalau scan-nya menggunakan aplikasi tersendiri, Kak, aplikasi Microsoft Authenticator atau Google Authenticator. Bisa Oh, berarti saya download sendiri. Iya, betul. Install dulu oke. di Play Store-nya ya. Oke, siap. Terima Betul. kasih. Oke, ini saya lanjutkan dulu ya. Oke. Untuk pertanyaan bisa ditahan dulu. Tadi nama aplikasi scan-nya apa? Kebetulan saya Aplikasi Google Authenticator ataupun Microsoft Authenticator. Saya mau izin bertanya. Satu lagi dong, Kak, mau nanya. Oke, boleh sekali aja, satu kali lagi boleh. Kak, saya ya, kenapa? username-nya saya lupa lagi, Kak. Tadi keburu ini, jadi saya lupa lagi. Mungkin bisa coba dari awal lagi aja, akses ke 1.telkomuniversity.ac.id-nya. Dicoba verifikasi ulang saja ya. Oke, Kak. Itu, iya. Mohon maaf untuk pertanyaan, mungkin bisa ditahan dulu ya. Ini saya lanjutkan dahulu saja. Seperti itu. Oke. Tadi sampai mana? Tadi sampai QR code ya. Ini kan tadi dari teman-teman udah mulai pada scan di aplikasi Google Authenticator. Nah, jika sudah ini diklik next saja. Lalu di aplikasi Authenticatornya akan muncul kodenya. Nah, untuk kodenya itu bisa langsung diinput di halaman yang tertera di layar seperti itu dengan 6 digit kode. Nah, untuk 6 digit kode ini itu akan berganti setiap 30 detik ya. Jadi secara real time gitu untuk kodenya seperti itu. Lalu
Nah, jika berhasil, teman-teman akan diarahkan untuk mengaktifkan MFA yang kedua dengan nomor telepon. Nah, jadi pastikan nomor teleponnya itu aktif ya, yang bisa mengirimkan SMS. Jika sudah akan diarahkan untuk memasukkan kode CAPTCHA dahulu, lalu masukin 6 digit kode yang sudah dikirimkan melalui SMS di nomor telepon teman-teman. Gitu. Oke. Jika berhasil, nomor teleponnya berhasil didaftarkan untuk MFA, lalu bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk selanjutnya itu diarahkan menggunakan password yang berbeda dari akun SSO tadi ya. Untuk password ini, misalnya contoh tell you Microsoft 2024, jadi tidak disarankan untuk menggunakan password yang sama dari akun SSO-nya, supaya lebih aman saja seperti itu. Oke. Untuk yang MFA, apakah masih ada yang terkendala untuk teman-teman? Bagaimana? Kak, Iya, silakan. numpang nanya Kak, itu tadi setelah dari Next itu klik yang mana ya Kak? Soalnya ini tadi saya login Microsoft Authenticator-nya itu dari scan barcode Kak. Maksudnya ini di step yang di mananya? Tadi pas pembuatan akun itu untuk menghubungkan akun SSO-nya dengan Microsoft Authenticator itu saya hubungkan Microsoft Authenticator dengan akun SSO-nya itu dengan menggunakan scan barcode Kak, bukan Iya, manual. itu Gak bisa di next, Kak. Kak, Ini saya sudah masuk ke berandanya Kak di 1.telkom.ac.id. Iya, ini Kak. tadi kakaknya langsung login ya? Iya benar. Disarankan untuk langsung di-scan dulu aja tanpa login ya. Jadi bisa langsung muncul kodenya begitu. Oh, oke Kak. Kasih Kak. Iya, sama-sama. Kak izin bertanya. Boleh? Untuk Tadi kan udah masukin kodenya itu. Waktu aku next, ada bacaan redirect itu gimana ya? mungkin dari browsernya bisa dicoba clear cache dahulu ya, atau dicoba ke browser lain. Dicoba secara berkala dulu aja. Gitu. Saya mau bertanya dong, Kak. Ya, boleh silakan. Aku tadi pas udah nge-scan si QR code-nya, langsung masuk ke beranda Teli satunya, Kak. Nggak ada yang kayak masukin password lagi gitu. Itu, namun untuk MFA yang pertamanya sudah berhasil ya Kak ya? Itu. Udah, Kak. Jadi pas Iya. nge-scan QR ini, terus kan dari handphone juga udah di next. Terus tiba-tiba Iya, langsung betul. masuk ke beranda Teli 1, Kak. Iya, itu tidak masalah ya. Itu untuk MFA yang nomor telepon itu tuh hanya opsi kedua saja seperti itu. Kalau misalnya opsi pertamanya sudah berhasil, jadi aman. Berarti sudah bisa akses. Makasih, Kak. Iya, Mau nanya Kak, Izin saya bertanya. scan. Iya, boleh satu-satu dulu ya. Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Kenapa? Kan aku udah masukin hanya. Terus buat kata sapinya tuh nggak bisa-bisa. Padahal udah sesuai sama kriteria pasportnya, tapi nggak bisa. Kalau untuk kriterianya sudah dipastikan benar? Benar. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, bisa dikurangin saja karakternya ya. 11 karakter gitu misalnya. Bisa dicoba. Oh, Kak. Gitu. Izin bertanya. Nggak bisa, Kak. Untuk karakternya coba dipastikan lagi saja Kak. Itu pasti ada yang kurang atau misalnya mungkin bisa dicoba 10 karakter atau maksimal 12 karakter seperti itu. Kak, izin bertanya. Nah, makasih. Saya masih di ketentuan kok nggak bisa disimpan ya? Untuk yang bagian mana? Masih di tahap ketentuan yang di link 1 tel.
Yang di bagian checklist ya pada ketentuan ya. Ya. Mungkin bisa silakan dicoba melalui browser lain terlebih dahulu ya. Lalu bisa dicoba aktivasi ulang seperti itu. Kak mau izin bertanya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa siapa? Ini saya sudah nge-scan QR code-nya dengan apa namanya, Microsoft Authenticator-nya di handphone ya. Nah, tapi muncul notifnya kode sudah digunakan. Itu gimana ya, Kak? Kalau untuk kode itu secara real time ya Kak, di aplikasinya mungkin bisa dicoba 30 detik setelahnya gitu menggunakan kode yang baru. Dicoba secara berkala saja. Gitu. Kak, izin bertanya. Kak. Mungkin Kak. untuk ya bagaimana satu kali lagi boleh. Oh, untuk ini siapa? ini kan saya udah di Microsoft Authenticator itu udah berhasil Kak ya, udah pakai yang kode sandi sekali pakai itu. Terus udah keluar juga namanya Telkom University-nya itu. Nah, terus itu untuk kembali ke Microsoft 365-nya gimana ya, Kak? Untuk kembali ke Microsoft 365-nya. Ini Kakaknya sekarang aksesnya di mana? Gimana sih ini? Masih di Authenticator. Stuck di Authenticator app atau bagaimana? Iya, di Authenticator. Tadi udah berhasil scan belum atau masih belum install aplikasinya? Udah berhasil scan. Udah dicoba masukin kodenya belum? Sudah. Berhasil atau bagaimana? Berhasil. Itu nanti selanjutnya nanti akan saya jelaskan lagi ya. Kalau misalnya memang berhasil nanti ikutin saja ini tahapannya begitu. sampai sini udah benar Kak ya? Iya, udah benar, betul. Oke, makasih Oke, Kak. ini izin saya lanjutkan Apa ya. nanya Kak? Aduh. Nanti dulu ya, satu-satu nanti akan saya jelaskan dulu. Oke, tadi terakhir ke tahapan MFA ya. MFA yang ketiga. Mungkin dari operator. Nah, ini Maaf, boleh bertanya nggak? Ditahan dulu ya pertanyaannya, ini akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini jika kalian sudah mengaktifkan 3 MFA, di sini kalian dicoba untuk memasukkan 6 digit dari kode di aplikasi Authenticator kalian, lalu dicoba verify. Nah, di sini ada homepage dari satu framework tersebut. Nah, ini merupakan daftar aplikasi yang bisa diakses selama menjadi mahasiswa Telkom University. Namun untuk mahasiswa, fitur-fitur yang digunakan itu hanya beberapa saja seperti Gracias, Microsoft 365, ataupun LMS. Nah, kalau untuk fitur yang lain biasanya digunakan untuk pegawai atau dosen saja, seperti itu. Lalu, kita masuk ke iGracias. Nah, iGracias ini merupakan suatu portal akademik dan non-akademik untuk melayani kebutuhan teman-teman sekalian secara online gitu. Misalnya dari teman-teman ingin melihat nilai kalian selama di perkuliahan atau ngecek akun kalian atau misalnya melihat registrasi mata kuliah seperti itu begitu. Untuk akses iGraciasnya, kalian bisa akses ke portal 1 atau langsung kunjungi saja alamat websitenya http://igracias.telkomuniversity.ac.id. Oke, nah di sini loginnya itu seperti biasa ya menggunakan username dan password yang sudah kalian buat sebelumnya. Untuk loginnya itu sebagai mahasiswa, lalu dimasukkan username dan passwordnya yang sudah disediakan dan sudah dibuat tadi seperti itu. Lalu dicoba login. Nah, jika sudah berhasil login, maka ini merupakan halaman utama pada iGracias tersebut. Namun untuk perlu diketahui untuk iGracias ini teman-teman sekalian diwajibkan untuk mengaktifasi aplikasi Authenticator menggunakan Authenticator yang sudah kalian install sebelumnya tadi. Jadi untuk Authenticator tersebut
digunakan untuk mengakses ke Igrasias dan Microsoft. Nah, untuk cara mengaktifkan autentikasinya, itu kalian bisa akses ke menu akun, lalu ke pengaturan out, lalu di apps out setting. Nah, pada di sini kalian bisa ikutin langkah-langkah aktivasinya. Kan tadi dari teman-teman udah pada install aplikasi autentikatornya kan ya. Nah, itu langsung saja di-generate saja QR code-nya, lalu lalu di-scan dan dimasukin kodenya. Lalu autentikatornya akan otomatis aktif seperti itu. Oke, untuk yang Igrasias bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada kendala pada saat akses Igrasias? Kak, mau nanya. Iya, silakan. Yang tadi itu ini kan mau akses Igrasias, tapi yang tadi autentikator itu aku nggak ada QR code sama sekali, jadi langsung kayak finish setting up on a web browser gitu. Tapi untuk scan-nya bisa nggak? Tadi ada Enggak. muncul nggak scan QR-nya? Nggak Tadi ada udah diklik generate-nya belum? Nggak ada pilihan sama sekali. Jadi kayak masukin email, terus aku masukin coba yang tadi Telkom udah dibikinkan. Terus Tapi untuk langsung autentikatornya udah bisa. ini aku nggak berani nge-open, kan ini saya to set up Microsoft Authenticator, you'll need to go to MFA setup on a web browser gitu. Itu nggak apa-apa, open aja. Soalnya tadi aku nggak ada QR code sama sekali. Kayak tinggal langsung masuk email, terus pakai yang tadi password yang udah dipakai, terus udah dia langsung kayak finish setting up on a web browser. Berarti untuk kodenya masih belum muncul ya Kak atau bagaimana? Iya, apa aku coba dulu aja open browser gitu dari HP. Boleh, ini sekalian dikasih panduan juga ya oleh rekan saya bagaimana cara aktivasinya, mungkin bisa cek di via chat ya untuk panduan aktivasi MFA-nya begitu. Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Ini kan saya kan mau download itu Microsoft Account apa tadi itu nggak bisa, soalnya penyimpanan saya penuh. Itu deadline-nya buat akun ini sampai kapan ya Kak? Untuk pembuatan akun bisa sampai seminggu ini bisa sih Kak, masih bisa. Untuk bisa dicoba lagi besok bisa juga. Saya udah berhasil membuat akun, cuma belum download itu Microsoft Autentikator ya. ya. Mungkin bisa dicoba lagi besok saja untuk aktivasi autentikatornya ya. Berarti cuma sekarang cuma buat akunnya ini nggak apa-apa Kak? Bagaimana? Cuma buat akun ini aja berarti nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Besok dicoba lagi saja untuk autentikatornya ya. Makasih Saya mau Kak. tanya. Mungkin untuk teman-teman sekalian saya akan cek dari yang raise hand terlebih dahulu ya. Untuk yang Muhammad Akil mungkin boleh dipersilakan open mic. Muhammad Akil bagaimana? Ya Kak, udah aman Kak. Oh, udah aman. Oke, terima kasih. Bisa di fitur raise hand-nya bisa dimatikan saja ya. Jika sudah. Untuk Fania Dwi Irmalia mungkin bisa langsung open mic. Ini Kak, kan saya mau masuk ke website Igrasiasnya, tapi tulisannya sesi login Anda sudah habis terus dan ini saya udah berkali-kali nyoba tetap nggak bisa masuk Kak, diarahin ke halaman utama lagi. Kalau seperti itu mungkin bisa dicoba akses via browser terlebih dahulu Kak, atau bisa di clear chat browsernya dahulu ya. Itu bisa dicoba secara berkala saja. Itu nanti akan bisa login dengan tersendirinya seperti itu. Oh, oke. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya untuk yang Yuliana RRW gimana? Bisa di open mic saja. Ini kan habis scan QR itu dari Microsoft Authenticator-nya kan udah masuk ya. Betul. Habis itu pas aku pencet ini ada kayak tulisan one time password code. Terus dia tuh kayak ada
Cuman dari yang pas bagian aku scan QR ini, aku pencet berikutnya itu kenapa nggak bisa-bisa ya? Nggak bisanya bagaimana? Dia tulisannya kayak, "Maaf kami mengalami masalah, silakan pilih berikutnya dan mencoba lagi," gitu terus. Oh, itu mah bisa dicoba ulang dari awal saja dulu ya, Kak. Untuk ya, Terus akun yang mengaktifasinya. dari Microsoft Authenticator-nya berarti kita nge-scan ulang atau gimana? Bisa dicoba logout dulu aja kalau misalnya udah terlanjur login gitu. Bisa dicoba dari awal saja. Iya, makasih, Kak. Oke, selanjutnya untuk Kak yang Sinta. raise hand yang pertama untuk Adinata bagaimana? Adinata Muhammad. Halo. Izin, Kak. Untuk yang Adinata Muhammad ya. Oh, Kita oke. bisa suara saya kedengaran nggak? Oke, udah kedengaran. Bagaimana? Oke. Ini saya mau login Igrasias. Cuman dia itu ada notifikasi LDAP username dan passwordnya not correct atau not match, padahal itu passwordnya tadi saya udah benar pakai di TU1. Kalau dicoba di browser lain apakah sudah, Kak? Atau dicoba di browser incognito terlebih dahulu ya? Dan username dan Belum. passwordnya disesuaikan juga kembali seperti itu. Ya. Oke, Kak. Oke, Makasih. sama-sama. Lalu untuk yang terakhir ini dari Rashid Dia Novel. Mungkin bisa langsung di Aku open juga mic. mau, Pak. Aku nggak bisa raise hand. Dari yang Rashid Dia Novel dahulu ya, satu-satu sesuai antrian raise hand-nya. Mau nanya ya. Iya, Kak. Halo. Rashid, oke boleh. Kenapa? Kan ini udah ikutin langkah-langkah sampai yang akhir ya, yang apps out setting. Nah, ini tuh dibuka di HP kan di Microsoft Authenticator itu ya. Iya, betul. Nah, ini scan QR-nya lewat yang mana ya, Kak, di HP-nya? Dari Igrasiasnya diklik generate dulu, Kak. Mungkin bisa Iya, di udah. halaman yang itu nanti akan muncul barcode-nya ya, lalu di-scan dari Microsoft-nya. Itu untuk Microsoft itu di-scan-nya dari klik dulu, klik icon plus pada pojok kanan atas, apakah ada? Oh, iya ya. Nah, itu pilih yang akun orders, lalu scan barcode-nya di situ. Oke, oke. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak. Iya. Nah, aku nggak bisa raise, saya mau nanya. Untuk yang tidak bisa raise hand mungkin bisa langsung di chat saja ya. Langsung ketik saja di kolom chat seperti itu. Mau nanya, Kak. Nah, untuk yang Stephen Jovanka bagaimana? Apakah masih ada kendala? Kan Stephen saya Jovanka, udah ya. ya dari Microsoft Authenticator-nya sudah masuk juga dan sudah ada akun yang Student Telkom University. Nah, terus saya juga sudah buka di website yang Igrasias, sudah berhasil login juga. Nah, saya mau tanya ini untuk one time password code ini dimasukin di mana ya? One time password yang di bagian? Di bagian ini di Microsoft Authenticator-nya. Baik, kalau itu mah di tapi kalau untuk login-nya mah aman ya pakai kode dari Authenticator ya? Oh, kalau Igrasias itu sudah bisa, cuman yang dari HP itu dia nggak bisa, Kak. Yang one time password itu mungkin bisa diisi form kendala saja ya untuk kami cek lebih lanjut. Begitu. Oke, gitu. Iya. Izin bertanya. Kak. Oke, untuk yang Winnie Irawan, apakah ada kendala? Untuk yang Muhammad Gaza, Mulyadi? Mau nanya, Kak. Ini akan kami sebentar. Untuk yang Muhammad Gaza bagaimana? Setelah Igrasias Susah. Bagaimana? Setelah Igrasias apa lagi? Itu untuk Igrasias sudah berhasil aplikasi out setting-nya? Ya. Ke bawah. Oke, jika sudah nanti ikutin saja ya, ke tahap selanjutnya akan dijelaskan kembali. Boleh. Itu.
Mas. Oke, untuk pertanyaan mungkin dicukupkan saja ya sekarang. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Nurul. Dipersilakan Mbak Nurul. Belum baca Kak, sama sekali. ini ada kendala Kak, boleh nggak Kak? Untuk pertanyaan dipending dulu ya Kak. Mungkin bisa lewat chat dulu atau mengisi form keluhan dulu ya. Izinkan saya melanjutkan untuk menjelaskan layanan IT Putih boleh ya teman-teman ya? Baik teman-teman, saya lanjutkan dulu. Jadi kita ada layanan Microsoft 365. Jadi layanan ini merupakan layanan Microsoft yang didapatkan selama menjadi mahasiswa Telkom University. Untuk aksesnya, teman-teman bisa di office.com, lalu klik sign in. Kemudian silakan isi username Igrasias ya, atau username SSO, diketikkan, lalu diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id, kemudian masukkan password SSO-nya. Setelah itu, nanti akan muncul kode di Microsoft Authenticator atau Google Authenticator, nanti ada 6 digit. Jadi setelah itu, klik Sign. Nah, berikut tampilan halaman utama. Jadi di sini ada pilihan aplikasi-aplikasi yang disediakan Microsoft 365. Setelah itu, untuk mengakses emailnya, teman-teman bisa pilih Outlook. Jadi kami tidak menggunakan email Google kembali ya teman-teman. Dan berikut untuk panduan instalasi Microsoft Office 365-nya. Mungkin teman-teman bisa scan ya. Kemudian untuk bisa mendownload Microsoft Office, teman-teman bisa melalui office.com lagi seperti awal, lalu pilih install Office-nya. Bisa unduh dulu, kemudian di-save filenya. Setelah terdownload dan terinstall, untuk aktivasinya teman-teman bisa buka salah satu aplikasi Office-nya. Misalkan di sini Microsoft Word, lalu pilih sign in di kanan atas. Setelah itu nanti akan ada permintaan untuk login kembali. Teman-teman bisa masukkan username SSO-nya, diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id. Kemudian masukkan password SSO-nya. Setelah proses installnya, proses aktivasi ya, nanti akan ada notifikasi. Jadi ini dipastikan untuk teman-teman tidak checklist allow my organization to manage my device, agar tidak device-nya tidak termanage oleh organization. Jadi di sini bisa dilihat ya. Jadi kalau men-checklist, perangkatnya akan dikelola oleh Microsoft sehingga beresiko kehilangan akses modifikasi datanya. Namun misalkan terlanjur terchecklist, di sini kami bisa memiliki panduannya untuk menangani manage ini. Teman-teman bisa scan atau mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi teman-teman bisa mengikuti teman-teman bisa mengklik menu Windows, kemudian pilih Profile, kemudian Change Allow Setting. Setelah itu klik Account, kemudian scroll ke bawah pilih Access Work to School. Nah, nanti akan ada account dari teman-teman untuk di-disconnect. Setelah itu untuk layanan selanjutnya, di sini kami ada Metalium Mobile. Jadi aplikasi ini untuk menunjang kegiatan belajar atau mengajar di lingkungan Telkom University. Untuk panduan loginnya, untuk download aplikasi ya ini ya. Jadi bisa melalui App Store atau Google Play. Teman-teman bisa scan atau bisa langsung dicari aja Metalium. Kemudian untuk loginnya, teman-teman bisa klik masuk,
kemudian masukkan username-nya saja dengan huruf kecil semua, kemudian ditambahkan dengan password SSO, lalu klik masuk. Setelah itu masuk ke berikut halaman berandanya ya, utama. Jadi di sini ada fitur-fitur aplikasi yang berhubungan dengan belajar di Telkom University. Kemudian ada Wi-Fi Telyu Connect. Jadi ini fasilitas internet gratis di kawasan Telkom University. Teman-teman bisa mengaksesnya dengan klik SSID-nya Telyu Connect. Kemudian silakan klik Connect, kemudian masukkan username-nya saja dan password SSO, kemudian klik OK. Nah, dan berikut untuk melihat panduan lengkap untuk login Telyu Connect-nya ya. Kemudian di sini kami ada fasilitas Azure DevTool. Teman-teman, ini aplikasi yang berisi produk-produk berlisensi dari Microsoft. Untuk cara aksesnya, teman-teman bisa klik azure.com atau seperti yang ada di PPT, kemudian link sign in. Kemudian untuk loginnya, teman-teman bisa masukkan username SSO, diikuti dengan @student.telkomuniversity.id, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik sign in. Setelah terlogin, teman-teman akan diminta untuk melakukan verifikasi menggunakan nomor handphone terlebih dahulu. Silakan pilih kode negaranya, kemudian masukkan nomor handphonenya, kemudian pilih opsi yang call me. Nanti akan teman-teman akan menerima kode yang diterima sebanyak 6 digit. Kemudian klik find kode. Setelah itu akan masuk aplikasi-aplikasi dan lisensinya di menu education, kemudian software. Jadi ini adalah tampilan untuk melihat lisensi-lisensi yang kami Microsoft 365 yang sediakan. Setelah itu berikut panduan lengkap Microsoft Azure-nya ya, bisa dilihat, bisa di-scan. Setelah itu ada layanan, kami menyediakan etiketing putih, jadi ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk pelaporan kendala dan permintaan terkait layanan putih. Jadi teman-teman bisa masuk ke satu dulu, kemudian connect with Microsoft 365, loginnya sama seperti yang pertama kali. Setelah itu, teman-teman bisa klik di pilihan di etiketing putih. Setelah itu akan muncul halaman berikut. Nanti teman-teman bisa klik tiket baru untuk menginputkan keluhan atau permintaan yang sesuai. Nah, berikut. Jadi di tiket baru, teman-teman isikan detailnya, keluhannya seperti apa, permintaannya seperti apa, diikuti dengan file pendukungnya seperti apa, kemudian klik simpan. Setelah itu dari pilih nanti tiket barunya akan masuk ke tiket saya. Di sini teman-teman bisa melihat, memantau progres dari tiket yang sudah diajukan. Misalkan assign itu berarti tiketnya sudah ditugaskan kepada eksekutor dan akan segera dikerjakan. Jika in progress, maka tiketnya sedang dikerjakan. Jika resolve, berarti tiketnya sudah dikerjakan dan akan dari tim service desk akan melakukan konfirmasi melalui via chat di tiket atau melalui WA. Jika confirmation, berarti tiketnya sudah dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi ke user, maka tiket akan di-close oleh service desk. Nah, berikut untuk melihat respon tiket. Misalkan setelah dikonfirmasi, teman-teman mau lihat respon dari eksekutornya seperti apa, bisa di menu tiket, kemudian detail, dan tunjukkan obrolan. Setelah itu, teman-teman bisa memberikan nilai dan memberi ulasan
pada tiket yang sudah diinputkan di menu masukkan rating dan review. Setelah itu, kami akan menjelaskan tentang keamanan data. Jadi, keamanan data ini untuk menjaga keamanan data pribadi maupun akademik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Misalkan selalu mengaktifkan MFA-nya, jangan lupa untuk selalu mengunci perangkatnya, selalu melakukan backup data secara berkala dan disimpan pada penyimpanan yang disediakan instansi, kemudian matikan Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan, kemudian tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain atau data instansi secara tidak sah, dan juga hindari penggunaan perangkat publik terutama untuk aplikasi sensitif, akun pribadi atau perbankan, turut serta dalam menjaga keamanan data instansi, dan selalu matikan GPS jika tidak digunakan. Kemudian selalu berhati-hati dengan phishing dan scam di media sosial, WhatsApp, email, dan SMS. Dan misalkan ada kejadian, bisa hubungi pihak kampus untuk pertolongan kehilangan. Dan berikut kontak kami bisa menghubungi WA atau bisa melalui etiketing. Saya kembalikan ke MC, silahkan. Pram, ayo Pram. Baik, teman-teman, pemaparan materi sudah selesai. Baik, untuk teman-teman bisa ajukan pertanyaan, tapi dimulai dengan raise hand ya. Boleh bertanya? Pak. Baik, raise hand dulu ya, kita urutin ya, yang pertama dulu. Boleh dari Kakak Gafar Ismail, boleh? Silakan ngajuin pertanyaan. Halo Kak Gafar Ismail. Halo. Nah, baik Kak, langsung aja ajuin pertanyaannya. Oh, nggak jadi nanya Kak, itu nanya yang tadi, yang sebelumnya. Oh iya, baik. Ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, lanjut ke Kak Sabrina Naura. Boleh ajuin pertanyaannya? Iya. Halo Kak, Iya, izin baik. bertanya. Ya, silakan. Kan tadi saya udah sukses tuh kayak masuk untuk apa sih apps out. Pokoknya Igrasias itu sudah aku masukin kayak apps out-nya gitu. Terus kan disuruh login ulang kan pakai toggle out. Tapi pas waktu saya masukin kodenya sesuai dengan apa yang Google itu, Google apa namanya tadi? Ya pokoknya Google Authenticator kan, pakai kode yang dari situ. Saya masukin berkali-kali nggak bisa Kak, walaupun waktunya itu belum habis selama 30 detik itu. Kalau untuk jam di laptop dan HP-nya udah sama belum ya? Soalnya itu juga terpengaruh. Iya, sudah sama Kak. Kalau untuk kodenya juga udah disesuaikan kembali? Karena Sudah, kan itu ini kan real time ya, bahkan 30 detik ya? iya, kan berubah-berubah lagi. Jadi kayak aku udah masukin berkali-kali. Kalau masih belum bisa, mungkin bisa diajukan kendalanya ke form kendala yang sudah kami sediakan, seperti itu biar kami cek lebih lanjut, gitu. Baik Kak. Iya. Tanya di mana Kak? Linknya nanti akan di-share ulang ya oleh rekan-rekan saya nanti. Nah, itu sudah ada. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Lanjut dari Kak Pijar
Pak Kerti, silakan langsung ajukan pertanyaan. Halo, suara saya kedengeran nggak? Confirm kedengar. Oke, jadi pengendala saya itu ada di Telyu 1. Kan tadi saya sudah, authenticator dengan Microsoft Authenticator tadi. Kemudian kan, untuk login ulangnya kan hubungkan Microsoft 365. Nah, setelah saya klik Microsoft 365, saya malah kembali lagi ke laman login. Baik, kalau misalnya seperti itu mungkin bisa dicoba secara berkala ya, Kak, atau bisa dicoba ke browser lain terlebih dahulu, atau dicoba ke browser mode incognito atau penyamaran. Untuk incognito sendiri, itu aksesnya dari, di setting titik 3 paling pojok kanan browser, itu nanti ada pilihan New Incognito Windows. Nah, itu yang incognito-nya, seperti itu. Iya, tadi saya juga sempat dengar kan tadi kata Kakaknya kalau tidak bisa, menggunakan incognito. Tadi saya barusan udah pakai incognito tetap tidak bisa, Kak. Oke, mungkin untuk opsi lain bisa dicoba clear cache browser terlebih dahulu, atau kalau misalnya memang masih belum bisa, dicoba secara berkala selama 1 kali 24 jam ya, gitu. Oke, untuk sama saya mau bertanya yang soal iGrasias, saya juga nggak bisa login untuk yang iGrasias. Nggak bisa loginnya, keterangannya seperti apa? Waktu saya klik login-nya itu tombolnya itu nggak bisa diklik, Kak. Itu juga bisa dicoba dengan cara yang sama ya, dicoba di browser lain terlebih dahulu secara berkala, seperti itu. Atau memang kalau misalnya memang masih belum bisa, dilaporkan saja ya ke form kendala SSO yang sudah kami sediakan. Oke, baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Pijar. Lanjut ke Kak Sakira Azia. Bisa ajukan pertanyaan. Baik, Kak. Permisi, saya izin bertanya. Saya kendala di awal Microsoft akun, sudah lancar di scan QR di HP dan lain-lainnya. Ketika mau login dan masuk beranda, ada muncul mohon maaf sesi habis, seperti itu terus. Dicoba berulang juga, masih sama. Terus keluar pada beranda sebelumnya secara otomatis. Seperti itu, Kak. Ya, kalau misalnya untuk yang kendala yang seperti itu ya teman-teman, ini mau infokan juga untuk yang lain. Kalau misalnya ada kendala sesi telah habis atau semacamnya itu bisa dicoba di browser lain terlebih dahulu ya, secara berkala selama 1 kali 24 jam. Itu bisa jadi dikarenakan, akunnya baru disinkronisasi seperti itu. Jadi bisa dicoba secara berkala terlebih dahulu, gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, lanjut ke Kak Muhammad Rai. Bisa ajuin pertanyaan langsung. Baik, lanjut ke Kak Raden Satria. Bisa langsung ajuin pertanyaan. Halo Kak Raden, ada ini? Baik, mungkin nggak ada respon dari Kak Raden. Lanjut kita ke Kak Siti Rahayu. Bisa langsung mengajukan pertanyaan, Kak. Cinta, apakah suara saya sudah terdengar? Kedengaran, Kak? Kak, jadi tadi di tengah-tengah perangkat saya bermasalah, jadi saya udah ketinggalan banyak. Kalau saya ikut jadwal pengaktifan SSO yang untuk besok, apakah boleh? Boleh, cuman kalau misalnya mau lihat, recording-nya juga bisa ya di web kami yang sudah kami lampirkan di via chat. Oh, berarti nanti saya juga bisa nengok videonya aja ya, Kak? Iya, boleh, bisa. Nanti di-share di mana ya, Kak? Di web kami sudah kami lampirkan di via chat Meet ini ya. Bisa dicoba, silakan akses saja. Oh iya, baik Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama. Baik, lanjut ke Kak Winnie Irawan. Boleh langsung ajuin pertanyaannya. Baik, kita lanjut. Mungkin nggak ada respon dari Kak Winnie. Ke Kak Naswa Kamila. Bisa langsung aja ajuin pertanyaannya. Mas.
Halo, Iya, gimana Kak? Bisa langsung aja ajuin pertanyaannya. ini aku mau nanya, kan aku tadi kan udah login ke Microsoft Azure-nya ya. Terus tadi tanpa ngikutin apa langkah-langkah dari kakaknya itu udah bisa login. Itu berarti udah successful kan ya Kak? Kalau udah berhasil login, ya udah berhasil. Jadi bisa langsung digunakan saja fasilitasnya ya. Oke, makasih Kak. Iya. Oh, maaf Kak. Saya ketinggalan kan. Terus kalau Jika ketinggalan mungkin bisa dicek recordingnya ya. Nanti akan kami iya, lampirkan melalui saya webcam. coba nick saya nggak terdaftar, itu solusinya gimana ya Kak? Kalau nick tidak terdaftar bisa diisi form kendalanya ya yang sudah kami sediakan di forum chat. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Halo Kak, izin bertanya. Baik, mungkin 2 orang lagi ya kita kasih space untuk bertanya. Lanjut ke Kak Rayandra. Ada suara? Izin bertanya Kak. Boleh langsung aja. Ini kan saya udah masuk ke halaman webnya Microsoft itu Kak. Tapi setiap kali saya mau pilih yang ada di beranda ini, menu-menunya itu, saya langsung balik lagi ke berandanya Kak. Setiap pencet menu di webnya, itu gimana ya Kak? Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau misalnya terjadi hal seperti itu, mungkin bisa dicoba secara berkala terlebih dahulu melalui browser yang berbeda, seperti itu. Atau di browser mode incognito. Gitu. Itu mah dicoba Baik, ya. secara berkala saja selama 1 kali 24 jam ya, teman-teman. Iya Kak. Makasih Kak. Iya, mau menginfokan kembali juga kalau misalnya ada NIK yang tidak terdaftar, itu bisa dilampirkan juga ya NIK yang sesuainya seperti apa di forum kendala SSO-nya seperti itu. Oke, lanjut MC. Baik, untuk terakhir dari Kak Silmi Putri Firdaus, boleh langsung aja ajuin pertanyaannya. Halo Kak, aku izin bertanya. Lanjut Kak. Ini aku kan udah di Microsoft 365 ya. Terus untuk mengakses email student melalui Microsoft Outlook. Habis itu selanjutnya apa ya Kak kalau misalnya udah pencet Microsoft Outlook? Login ke Outlook-nya sudah berhasil. Ini aku kayak apa ya? Tampilannya tuh kayak email gitu, Kak. Iya, itu memang email yang untuk digunakan ya sebagai untuk kakaknya juga gitu, untuk kegiatan di selama menjadi mahasiswa aktif Telkom University. Jadi nanti menggunakan email Outlook seperti itu. Untuk pengiriman, untuk menerima email dari kampus, dari kuliah, gitu. Baik, mungkin untuk sesi pemaparan materi sosialisasi hari ini sekian. Jadi terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang karena sudah hadir pada siang hari ini. Semoga sesi ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan proses kedepannya mengenai aktivasi SSO dan pengguna layanan TI. Jika ada pertanyaan atau kendala bisa langsung kontak ke nomor layanan kami, dan jangan lupa untuk teman-teman mengisi form kehadiran sosialisasi yang sudah di-share pada via chat di MS Team. Saya Pramana Putra Batubara selaku MC dan mewakili seluruh panitia penyelenggara. Kami memohon maaf bila ada yang kurang penjelasannya selama sosialisasi tadi. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru tahun 2024-2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.